Oke, selamat sahabat untuk kita semua. Sudah kelihatan kan, Justin, share screen-nya? Sudah, Sir. Oke, baik. Jadi pada sahabat ini kita akan mempelajari pendalaman Alkitab kita pasal yang ke-9, yaitu kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Di dalam kehidupan penurutan Kristus yang sempurna terhadap kehendak Allah, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, Allah menyediakan satu-satunya sarana penebusan ini. Oleh iman boleh mendapatkan hidup yang kekal, dan keseluruhan ciptaan boleh memahami dengan lebih baik akan kesucian dan ketidakterbatasan akan kasih pencipta. Pertanyaannya bagi kita, siapakah pemeran kunci dalam rencana keselamatan? Siapakah pemeran kunci dalam rencana keselamatan? Apakah ada yang bisa menjawab? Dari Justin, boleh bisa memberikan pendapatnya. Apa yang Justin ketahui tentang siapakah pemeran kunci dalam rencana keselamatan? Yesus. Oke, Yesus. Ada lagi dari yang lain, dari Cira, mungkin dari Cira. Dari Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Jadi kita tahu bahwa kunci dalam rencana keselamatan adalah hanya berasal dari Yesus. Mari kita sama-sama baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 19. Boleh seorang membacakan? Boleh Cira boleh baca 2 Korintus 5 ayat 19. Dua Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan kepada pendamaian itu kepada kami. Oke, terima kasih Cira yang sudah membacakan. Jadi di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa Allah mendamaikan akan dunia dengan dirinya dan berilah diri kita untuk dapat mendamaikan kita. Jadi kita tahu bahwa Yesus telah mendamaikan akan dunia ini dengan dirinya, sehingga dia meminta kepada kita untuk kita sebagai umat-umatnya, umat penciptanya, yaitu dia ingin agar kita datang kepadanya, agar kita dapat bersama-sama didamaikan. Oke, selanjutnya kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, dikatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Hanya Yesus adalah satu kunci keselamatan kita. Jadi adik-adik tahu semua, bisa ketahui bahwa tidak ada di muka bumi ini yang tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus adalah kunci keselamatan bagi kita. Ini sudah sangat jelas bagi kita di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 12 boleh dibaca oleh Jesslyn. Jesslyn, boleh membacakan? Supaya bisa dimengerti siapakah pemeran kunci dalam rencana keselamatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia, sebab
Loh, langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada Yesus yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oke, terima kasih. Jadi sudah sangat jelas ya. Jadi hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Tidak ada Allah lain di kolong langit ini yang dapat menyelamatkan kita sebagai umat manusia. Kalau kita baca di dalam Roma 5 ayat 10, Roma 5 ayat 10 dikatakan bahwa sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih untuk memperdamaikan kita dan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Jadi melalui anaknya yaitu Yesus Kristus, bagaimana dia telah mati di kayu salib untuk menebus akan dosa Kak dan juga adik-adik semua pada saat ini. Dia rela mati di kayu salib oleh karena dia ingin memperdamaikan kita. Dia ingin agar kita selalu dekat dengannya. Bagaimana dia sebagai contoh atau tokoh bagi kita untuk menjadi seorang pembawa damai. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, mungkin ayat ini adalah ayat favorit kita semua. Mungkin semua sudah bisa menghafalnya. Ada yang bisa menghafal akan ayat ini? Yohanes 3 ayat 16. Chelsea bisa hafal? Atau Andreas? Andreas bisa hafal? Bisa. Oke, coba dihafal. Buka kameranya. Sabar. Halo Andreas? Ya, Sir, sabar. Oke, siap. Yohanes 3 ayat 16. Oleh karena besar lupa aku. Oleh karena begitu Karena besar kasih begitu Allah besar. kepada kita. Oke, boleh baca Andreas, boleh baca. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, terima kasih Andreas. Jadi di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Yesus rela mati di kayu salib. Demikian kita, demi kita untuk menebus akan dosa kita. Bagaimana untuk menyelamatkan kita. Jadi Yesus mati di kayu salib adalah untuk menebus akan dosa Andreas, dosa saudari Jesslyn, dosanya Cira, dosanya Ayu, dosanya Chelsea, dosanya Justin, dosanya Wulan, dosanya Ferdinand, dan dosanya Ayu, dan kita semua yang berada di dunia ini. Jadi Yesus mati di kayu salib untuk menebus akan dosa kita. Nah, pertanyaannya bagi kita, mengapa Allah ingin mati bagi kita? Ada yang bisa kasih tanggapan? Mengapa Allah ingin mati bagi kita? Mengapa Allah mati bagi kita? Mungkin ada tanggapan dari Cira. Dari Cira ada tanggapan?
agar manusia, karena Tuhan mau mengampuni manusia agar manusia bisa bertobat. Oke, terima kasih dari Cira. Dari Jesslyn. Dari Jesslyn bagaimana? Kalau dari Ayu bagaimana? Jesslyn boleh menjawab? Apa tadi, Sir? Mengapa Allah mati bagi kita? Mengapa Allah ingin mati bagi kita? Apa yang Jesslyn ketahui atau pernah dengar dari orang tua atau dari teman atau dari pendeta yang sudah pernah berkhotbah? Sepertinya Justin mau menjawab. Enggak, Sir. Jesslyn? Karena Tuhan mengasihi kita. Oke, terima kasih. Jadi inilah dua tanggapan dari Cira dan juga Jesslyn bahwa Yesus mati di kayu salib oleh karena dia mau mengampuni kita dari dosa kita. Dari Jesslyn katakan bahwa Yesus mati di kayu salib oleh karena dia mengasihi kita. Ayo bisa baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Ayo bisa buka Alkitabnya dan boleh baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Bisa buka kameranya, Ayu? Soalnya Kak baru apa ini? Belum terlalu kenal. Ya. Oke, terima kasih. Satu Yohanes 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Satu Yohanes 4 ayat 8. 4. Barang siapa tidak mengenal sebab Allah adalah kasih. Oke, terima kasih Ayu. Jadi, mengapa Allah mati bagi kita? Kita dengarkan bersama bahwa tadi Ayu sudah bacakan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah kasih sehingga ia rela mati di kayu salib bagi kita untuk menebus akan dosa-dosa kita. Dalam Yeremia 31 ayat 3 dikatakan bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal, sehingga dia melanjutkan kasih setianya kepada Ser dan juga adik-adik semua pada saat ini. Di dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan bahwa Allah berdiri di muka pintu dan mengetok, tetapi apabila ada kita, apakah kita membuka pintu atau hati kita untuk diselamatkan dan datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan memberikan pilihan kepada kita pada saat Yesus sudah ada di hadapan kita. Tetapi apakah adik-adik sudah ada apakah pada saat Yesus datang, apakah adik-adik membukakan hati untuk Yesus untuk masuk ke dalam hati kita untuk dapat diselamatkan atau tidak? Kalau kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 21 dikatakan bahwa barang siapa menang, ia akan duduk bersama-sama dengan Yesus di atas taktanya. Jadi pada saat ini kita sebagai manusia, sebagai anak-anaknya, mungkin kita jatuh dalam dosa. Tetapi apabila kita berbalik dan datang kepada Tuhan, dan kita bisa melawan akan semua pencobaan-pencobaan di dunia ini. Dan pada saat kedatangan Yesus, kita akan menang. Apabila kita bersama dengan Yesus dan kita bisa bersama dengan saudara-saudara kita duduk bersama dengan Yesus di atas taktanya. Selanjutnya kita baca di dalam
Kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Apa hasil dari kematian Kristus bagi kita? Apa hasil kematian Kristus bagi kita? Dari Rivaldo. Ada Rivaldo di sini? Atau dari Wulan? Wulan. Apa hasil dari kematian Kristus bagi kita semua? Atau apa hasil kematian Kristus bagi Wulan? Apa hasilnya yang Wulan ketahui? Dimut dulu, Wulan. Bisa Wulan? Enggak. Sepertinya Wulan masih malu-malu untuk menjawab. Oke. Kalau dari Ferdinand, bagaimana? Apa pendapatnya? Apa yang Ferdinand ketahui? Ada Ferdinand? Kalau begitu dari Chelsea, apa hasil dari kematian Kristus bagi kita? Chelsea? Aku Bapen. Oke, dari Andreas. Andreas berani Eh, untuk Mendapatkan pengampunan dan juga keselamatan. Oke, terima kasih. Dari Andreas katakan bahwa hasil dari kematian Kristus adalah untuk mendapatkan pengampunan. Oke, jadi mari kita baca bersama-sama. Wulan bisa baca biar bisa ketahui. Filipi 2 ayat yang ke-10. Filipi 2 ayat yang ke-10. Supaya menembus segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Oke, terima kasih. Jadi kita baca di dalam Filipi 2 ayat 10 dikatakan bahwa supaya dalam nama Yesus semua bertekuk lutut yang ada di kolong langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Selanjutnya di dalam Filipi 2 ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa supaya semua orang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi inilah hasil dari kematian Kristus bagi kita, yaitu supaya semua orang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1, Cira bisa baca? Roma 5 ayat yang pertama. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, terima kasih Cira. Jadi Roma 5 ayat 1 dikatakan bahwa sebab kita dibenarkan karena iman. Jadi hasilnya ini, hasil dari kematian Kristus adalah kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah hasilnya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Mengapa kebangkitan Kristus perlu dan rencana keselamatan? Mengapa kebangkitan Kristus perlu dalam rencana keselamatan? Apa rencana keselamatan bagi kita? Mari kita baca di dalam Lukas 24 ayat yang ke-36. Lukas 24 ayat 36. Boleh Wulan tadi sudah baca kan? Sudah. Oke, sekarang Jesslyn boleh baca.
boleh buka kameranya dan boleh baca. Ada Jesslyn? Lukas 24 Ayat ayat 36. 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Oke, terima kasih Jesslyn. Jadi di dalam Lukas 24 ayat 36 dikatakan bahwa damai sejahtera bagimu. Jadi mengapa kebangkitan Kristus itu perlu? Agar ada damai sejahtera bagi kita, bagi Jesslyn, bagi Ayu, bagi Justin, dan semua yang berada di Zoom ini. Yaitu Yesus ingin agar kita mempunyai satu kedamaian. Dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan bahwa jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup dalam dosa. Jadi inilah satu yang penting bagi kita, yang perlu adik-adik ketahui. Mengapa kebangkitan Kristus itu perlu dalam rencana keselamatan? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sudah jelas dikatakan bahwa jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup di dalam dosa. Jadi Yesus ingin bangkit adalah dia ingin agar kita percaya kepadanya. Tetapi pada saat Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kita percaya kepada Tuhan. Dan kita pada saat sekarang ini, mungkin dalam kehidupan kita masih hidup dalam dosa. Selanjutnya, kita sebelum kita selesaikan akan pelajaran kita, mungkin ada dari kita semua yang mempunyai pertanyaan atau ingin menambahkan, saya persilahkan kepada adik-adik semua. Ada pertanyaan? Boleh buka kameranya semua, on kameranya. Ada pertanyaan dari Cira mungkin? Oke, Ferdinand sudah ada. Chelsea, Andreas. Andreas pakai topeng ya. Ada pertanyaan dari adik-adik semua tentang kehidupan pelajaran kita pada Sabat ini? Atau sudah mengerti? Atau sudah paham? Andreas sepertinya mau kasih tambahan. Ada Andreas? Oke, kalau tidak ada, nanti Kak bertanya lagi, tanya balik ya. Karena semua pasti sudah mengerti, makanya tidak ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan. Oke. Kak bertanya tidak susah-susah ya. Kita mulai dari, karena di layar Kak
di sini cewek yang duluan, yaitu Wulan Windiani. Oke, pertanyaannya tidak susah ya. Pasti Wulan tahu, soalnya ini Kak pasti ambil dari layar yang Kak share screen ini. Oke, apa yang Wulan ingat tentang pelajaran kita pada hari Sabat ini? Boleh mute, Wulan? Iya. Oke. Jadi apakah? Tanya. Jadi apa yang Wulan ketahui tentang atau Wulan ingat apa yang share sudah jelaskan tadi, apa tentang kehidupan, tentang kematian. Bisa Wulan? Enggak. Oke. Kalau begitu Wulan bisa memberikan suatu ayat yang Wulan ingat. Satu Yohanes 4 ayat 8. Oke, 1 Yohanes berapa? 4 ayat 8. Tentang apa Wulan? Alkitab menyatakan bahwa Allah di dalam adanya kasih sehingga rela mati bagi kita. Oke, terima kasih. Wulan bisa kan? Bisa jelaskan kan itu? Tapi Wulan masih malu-malu itu untuk menjelaskan. Oke, selanjutnya kita datang kepada Jesslyn. Jesslyn, boleh buka kameranya? Oke. Jadi, pertanyaannya yaitu, siapakah pemeran kunci dalam rencana keselamatan? Yesus. Boleh buka kameranya, Jesslyn? Siapa Jesslyn? Yesus. Oke, boleh berikan satu ayat. Bentar. Siap-siap untuk Justin ya. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Kisah berapa? Kisah para Rasul 4 ayat 12. Coba dibaca. Apakah betul atau salah? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia, sebab di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oke, terima kasih. Jadi, terima kasih untuk Jesslyn. Jadi sekarang yang akan menjawab yaitu Andreas dan juga Justin. Andreas dan Justin boleh buka kameranya supaya bisa menjawab. Oke, jawab pertanyaannya. Mengapa Allah mati bagi kita? Tebus dosa kita. Oke, masih ingat ayatnya? Terdapat di dalam Yeremia 31 ayat 3. Bilang apa? Hah? Yeremia 31 ayat 3 dikatakan apa?
Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Oke, terima kasih. Sekarang Justin boleh menjawab. Mengapa Allah mati bagi kita? Agar Allah dapat menyatakan kasih-Nya. Oke, ayatnya di mana? Di 1 Yohanes 4 ayat 8. Oke, baca dulu. Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah kasih sehingga rela mati bagi kita. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ya. Boleh izin dulu sebentar. Oke, boleh. Makasih. Selanjutnya untuk Cira. Untuk Cira boleh pertanyaannya yaitu mengapa kebangkitan Kristus itu perlu dalam rencana keselamatan? Mengapa? Pertanyaannya, mengapa kebangkitan Kristus perlu dalam rencana keselamatan? Ya, karena semua yang Tuhan lakukan agar selamat buat manusia dan biar diampuni dosa manusia. oke. Terima kasih Cira. Ada ayatnya Cira? Masih ingat ayatnya Cira? Apa? Masih ingat ayatnya? Lukas 24 ayat 36. Oke, terima kasih. Sekarang untuk Ferdinand. Pertanyaan yang sama. Ferdinand, ada Ferdinand sama Mario? Halo Ferdinand. Oke, boleh buka kameranya? Oke, apa yang Ferdinand tahu tentang mengapa kebangkitan Kristus perlu dalam berencana keselamatan? Ferdinand? Ini ada di layar. Bisa Ferdinand? Boleh di-mute Ferdinand. Oke, jawab. Ferdinand malu-malu. Iya. Oke, boleh jawab aja, tidak apa-apa. Iya. Di mana? Oke. Ferdinand masih ada?